hidupnya dak keruan. Oh bujang bedengkang, uangnya dak kate antanan, dak kate antanan. Uangnya ujak-ujak, galak juga macam-macam, pecah jalak, pecah bengak, pecah nurut, pecah tekan. Kalau buntu ngaut pala, nemui uak minta loka. Oi bujang bedengkang, hidupnya dak keruan. Oi bujang bedengkang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana bae berado siang hari ini. Untuk gelaran di hari Kamis ya, tepatnya 5 Desember 2024 ya, bersama Kulo Cek Gaya ya. Dan yang pastinya dodolurku, di kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam obrolan UMKM ya. Sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang. Ya, beliau siapakah gerangan? Kayak kita bakal bertanya-tanya langsung dengan beliau. Kalau dulu nak bertanya lewat telepon juga diaturi ya di 351656. Nah, kita bakal membahas tentang melestarikan sulam angkinan di masa sekarang ya. Nah, mungkin bagi sebagian dodolor ya, terkhususnya anak-anak generasi Z anak generasi muda itu mungkin ada sebagian yang tidak kenal sebenarnya sulam angkinan itu seperti apa. Dan ini tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat miris bagi kita ya, ketika generasi penerus itu tidak mengenal salah satu tentunya kekayaan budaya ya, kekayaan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, yaitu sulam angkinan ini. Nah, makanya di obrolan UMKM kita kali ini adalah membahas tentang melestarikan sulam angkinan di masa sekarang. Sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang, ada Cik Ayu. Iya. Assalamualaikum Cik Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ruangan. Oke Cik Ayu, di siang hari ini kita bertemu ya dalam obrolan UMKM ya. Di obrolan UMKM ini untuk dulur kalau misalnya ngingok RRI Net ya, RRI maksud kami RRI digital ya, itu pasti nyingok langsung rai kami dengan tentunya kerajinan yang sudah ada di meja ya studio,
yang merupakan sebuah seni dan kreativitas yang luar biasa dari Cik Ayu ini tadi, yang merupakan pengrajin sulam angkinan, ya. Nah, kalau boleh kita tahu nih dulu, Cik Ayu, sulam angkinan itu adalah sulam seperti apa nih, Cik Ayu? Apa bedanya dengan sulaman lainnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya Cik Ayu dari Kampung Sunan, Sulam Angkinan, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Intinya beda angkinan dengan sulam biasa itu. Angkinan ini ialah penggunaannya ataupun pengerjaannya masih manual. Ini di sini kita membutuhkan banyak benang emas dan manik-manik. Oke. Jadi bahan utama dari pengerjaan dari angkinan ini adalah bludru dan benang emas serta benang warna-warni dan payet. Oke, jadi ada penggunaan bludru, benang emas dan juga payet. Payet. Oke, nah kita pengen tahu juga mungkin sejarahnya dari Cik Ayu Dewe itu di dalam usahanya ini, dalam usaha tentunya selain sebagai bentuk pelestarian budaya, ya, di mana Cik Ayu ini wong yang termasuk sangat concern untuk bisa ini jangan sampai hilang nih, jangan sampai ini karena mah warisan dari nenek moyang lah kurang lebih Cik itu. Nah, ini kalau Cik Ayu Dewe memulai usaha ini sejak kapan? Alhamdulillah angkinan ini adalah turun temurun. Jadi ini adalah pelestarian budaya yang harus tetap kita pertahankan dan juga terus kita lestarikan. Intinya kalau dari saya itu sudah keturunan yang kelima pengerjaan dari angkinan. Saya juga belajar dari angkinan ini dari umur 6 tahun diajarin oleh ibu saya untuk terus bisa menyulam daripada angkinan ini. Nah, jadi sampai saat ini juga kita terus melestarikan dan juga alhamdulillah saat ini juga Ayu juga mengajarkan ini ke remaja-remaja putri yang ingin mengetahui bagaimana angkinan dari Palembang. Dari ini Palembang. karena angkinan ini adalah salah satu juga dari selain songket, Tanjung juga jompotan. Palembang itu menyimpan angkinan. Mungkin selama ini angkinan ini belum dahulu memang diketahui, tetapi dengan kemajuan zaman, terus itu juga anak-anak belum terlalu populer dan juga mungkin angkinan ini hanya dipakai untuk baju pengantin kayak itu kan. Dalam acara-acara tertentu. Nah, jadi ini inovasi karena ini sudah maju ke zaman yang baru lagi. Kita juga dari Kampung Sunan ini sudah buat inovasi yang terbaru. Seperti angkinan ini kita sulam di bikin dompet, kemudian wadah tisu, terus mainan tas, juga untuk souvenir-souvenir yang selalu dibutuhkan dan juga selalu cepat dibeli oleh masyarakat. Oke. Yang menjadi kesulitan di dalam tentunya pembuatan apa nih sulam angkinan ini itu sebenarnya apa? Apakah sulit dalam menyulamnya, membutuhkan kesabarankah? Seperti mungkin kan kalau menyulam pada umumnya juga kan kayak gitu kan? Menyulam dengan benang emas ini intinya kesulitannya itu kalau kita masih baru masih manula itu karena jarak benang dan jarum itu jangan terlalu jauh. Dia harus jadi itu terus benang emasnya itu ditarik biar pengerjaannya itu rapi kayak itu. Nah, kalau misalnya sembarang kerjanya jadi hasilnya juga tidak memuaskan. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi kesulitannya itu kalau yang baru kayak gitu diajarin. Nah, tapi untuk belajar ini paling lama lah 3 hari. 3 hari. Kalau memang di kosan itu 3 hari itu sudah bisa dan sudah saya kasih untuk dikerjakan dan dapat upahan. Dapat upahan. Oke, nah ini kan artinya yang Cik Ayu lakukan ini kan sudah turunan generasi ke generasi gitu kan. Dari generasi ke generasi itu Cik Ayu ibarat kata gitu. Kalau masuk sekarang ini, masuk kemajuan ini, Cik itu kan memang di satu sisi ada lemaknya, ada tak lemaknya. Ya. Lemaknya ibarat kata kalau kita nak berjajo apa-apa lebih mudah karena apa? Sudah ada online. Nah, jadi apa-apa pun dari sosial media kita bisa mempromosikan apapun yang kita perdagangkan seperti itu kan. Betul. Nah, tetapi yang tidak lemaknya gitu kan, di mana budaya-budaya asing juga masuk gitu kan. Nah, budaya-budaya asing inilah yang akhirnya mengikis secara pelan-pelan gitu kan budaya-budaya yang ada di mungkin punya kita dewe gitu. Sehingga generasi muda kita sekarang ini mungkin banyak
pikirannya sudah terkontaminasi. Iya, betul. Ya, terkontaminasi dengan budaya-budaya asing. Mereka lebih bangga dengan maki apa-apa yang dari asing. Iya. Dianggaplah lebih keren, Iya. dianggaplah lebih branded. Padahal kalau kita jingok, sementara wong asing senang dengan Betul. budayanya kita, senang dengan hasil karya kita. Kalau Cik Ayu menilai seperti apa? Sebenarnya untuk terus melestarikan ini dan juga untuk menarik minat dari anak muda sekarang ini, Iya. generasi muda itu, kan sekarang ini ke sekolah-sekolah itu banyak. Nah, itu kan ada muatan lokal. Mulok ya. Nah, kenapa tidak muatan lokal itu memang seperti selama ini kan mereka tuh diajarkan bercocok tanam. Iya. Nah, untuk ke depan ini bagaimana kalau misalnya nih untuk terus melestarikan, bagaimana caranya kalau angkinan itu diajarkan juga di sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, jadi muatan lokal itu hanya pembelajarannya mungkin hanya 1 jam, 2 Iya, jam itu iya. kan bisa. Nah, jadi Cik kita dulu tuh ada Yo. pelajaran PKK. Nah, PKK. Nah, itu. Nah, Elektro kalau yang iya, lanang kan. Jadi ini bakal berterus ini Cek. Kalau misalnya kita ini kan ditumbuhkan di generasi penerus kita, Iya. maka angkinan ini akan hilang dan punah. Nah, sedangkan ini kan dari zaman kesultanan itu sudah dipakai baju ini. Baju ini. Cak, baju pasangkong bahasanya Iya, tuh kan. pasangkong, Jadi ini baju ini memang harus dilestarikan ya. Nah, jadi aku tuh pengen untuk anak-anak generasi ke depan itu, mereka tuh kan karena taunya di HP, main Iya, HP. Nah, kalau paca yo misalnya nih, kalau di Palembang nih ada bagian yang misalnya nganukan HP nih. Nah, bisa juga di HP mereka menggunakan itu dengan kreasi di apa namanya kayak main apa namanya itu Mbak? Game. Nah, itu kan bisa juga. Jangan hanya kayak robot-robot Iya, kayak iya, itu. iya, Nah, iya, jadi ini terus Misalnya dalam arti ditumbuhkan kata di kayak itu. dalam game itu sendiri mungkin kan ini menjadi apa ya saran bagi para bukan konten kreator, Iya. bagi para kreator Iya, lah kayak itu ya. kreator. Para kreator game misalnya itu kan buat misalnya game yang berkaitan dengan cak mano cara nyulam angkinan. Nah, cak itu. Ya kan game ini Iya. nyulam angkinan Iya. tapi dia bentuk game, ya kan. Game. Haha. Jadi ini kan tahap-tahapannya ini kan banyak nih. Iya. Dari pertama kita buat benang masnyo, terus itu juga dari benang-benang warna-warni, memasang payet. Nah, jadi itu kan kayak ada sama namanya game lah. Nah, itu kalau dari satu itu. Nah, dari sekolah juga dari muatan lokal itu juga berharap ke dinas pendidikan dan budaya bisa dilestarikan lewat sekolah. Oke. Semestinya sebenarnya ini mudah, Cek. Ini nih pengerjaannya mudah, terus itu juga dan mudah dipahami. Oke. Nah, jadi kalau ini sudah tumbuh misalnya di sekolahan itu misalnya nih Ada rasa sudah cinta. diajarkan dengan anak-anak. Nah, mereka itu akan timbul sendiri karena lihatnya cantik nih aneh. Nah, bisa dibuat untuk tas, dompet, terus tuh mainan-mainan kunci. Nah, jadi mereka itu pacak berkreasi. Nah, ke depannya itu juga kalau pacak mereka juga walaupun dari sekolah mereka juga menghasilkan duit. Hasil duit. Nah, Betul. jadi dari kreasi mereka itu kita tampung. Nah, ya dah, kita tampung, pacak dijual kayak Oke. itu. Aha. Kecilnya bayi mainan tas. Nah, jadi ini sebenarnya kalau sudah anonian Cek, Umi Ayu yakin ini adalah peluang usaha kerja dan peluang bagi siapa bayi yang galak. Jadi yang artinya ini adalah sesuatu yang bisa menjadi yang pacak lah dilirik Iya. nih. Ini untuk bisa jadi usaha yang luar biasa asal kita punya kegigihan, Iya. punya keuletan dan juga ini tentunya punya apa sih kita nih punya rasa empati Iya. terhadap pelestarian budaya. Nah, itu. Ah. Karena misalnya kayak anyam itu kan melipat-lipat itu kan memang sudah biasa. Biasa. Tapi ini adalah pelestari ini jangan yang hilang. Itu. Jangan sampai hilang. Iya. Ini bakal bikin kita dewek yang rugi Iya, jatuh sebab kan. angkinan ini yang ada di Palembang ini cuma Sungai Lais di kelurahan kita yang ada. Di tempat lain dah kata. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi cuma berarti dari turunan keluarganya Ci Ayu yang Yo karena ini nih terus terang dari Oku Timur. Intinya nenekku kan aku berasal dari Oku. Jadi ini memang baju Palembang. Tetapi kami dulu nenek moyang dulu pengrajinnya ini kan dipakai kesultanan zaman dulu. Jadi uang dari Palembang ini minta buat ke di ini intinya dari keturunan Semendawai. Oke.
Oke, yang kain Iya. angkinan ini ya. Iya. Nah, kalau kita jingok kan untuk kain angkinan ini sendiri, penggunaan benang emas itu sudah pasti mencolok dan juga dengan manik-maniknya aja itu ya. Iya. Serta benang-benang berwarna-warni. Iya. Nah, yang paling menarik lagi adalah penggunaan bludru. Kenapa pilihannya bludru? Karena bludru itu kalau waktu itu kan belum banyak mode ataupun bahan-bahan yang lain. Nah, kalau sekarang ini sudah banyak macamnya dasar, namun dasarnya yang intinya nian dasar ini kosong, dasar polos ya dasar itu. polos. Nah, kalau dia dasar, nah zaman dulu memang banyak nguno ke dasar bludru sama dasar apa itu kayak dari sepet gendum itu. Nah, itu yang zaman-zaman dulu kan. Nah, kalau ini kan asal mulanya kayak kulit domba gitu nah. Nah, kalau sekarang ini sudah banyak dasar lain, jadi kita juga bisa kreasi ke di dasar lain bahan lain. Jadi tidak harus mutlak artinya Tidak. dengan Bludru. menggunakan bludru. Bludru juga banyak macamnya, Cek. Ada bludru yang biasa, ada bludru minyak, ada bludru timbul. Nah, Apa harganya juga bedanya? beda-beda. Kalau bludru yang timbul itu kayak ambal, kayak ini nih. Oh, kayak ini ambal, bludru timbul. Oke, seperti ambal yang sini. tadi. Terus kalau bludru biasa kayak ini tapi dia tidak ngelupas. Nah, kalau yang bunglon apa kayak yang murah itu dia mengelupas. Nah, jadi berat itulah oke. kalau makanya kalau kita buat itu jangan sampai konsumen itu hilang juga dari menengah ke atas lah bahannya. Jadi artinya termasuk bahan yang premium ya. Ya, yang Ah, bagus. Jadi yang bagus ya. Iya. Bukan yang mudah apa kita nih mudah akhirnya tukak warna Iya, ini ya nah kan itulah ini juga bludrunya hilang kan Iya, gitu kan. itulah kita buat dari bahan-bahannya. Jadi kalau misalnya kayak ini menengah ke atas ini kita tawar ke yang ini bahannya ini Bu bagus. Nah, jadi kalau dia nak ini murah tapi ini bahannya udah bagus. Oke. Gitu omongin, gitu. Nah, kalau untuk tentunya usaha angkinan ini sendiri apa baik yang sudah dibuat nih, Cek? Alhamdulillah dari kita ini yang kita buat ini banyak baju, bantal kursi satu set itu pakai taplak meja, kemudian gandhi, tanja, selendang, terus tuh kain, terus tuh untuk hiasan dinding, terus tuh apa namanya tuh teratai. Nah, di sini juga banyak ada 15 item ini kita kerjakan bersama-sama dengan 50 lebih kurang 50 pengrajin yang ada oke. di Kepulauan Sungai Lais gitu. Oh, jadi sudah ada 50 pengrajin yang mengikuti hal tersebut. Iya. Jadi yang dibuat itu yang besi-besi itu apa tuh? Itu juga Ya, termasuk kerajinan? ini untuk ikat pinggangnya dari baju nih. Jadi kalau misalnya kalau pengantin itu pasangkong itu lengkap dari atas kepala sampai ke kain songket. teko ke gelang-gelangnya Iya, ya. takut ke gelang-gelangnya. Nah, Pasangkong jadi nih tapi yang kita ini ini udah bikinnya ini kelengkapan dari baju ini Baju ini baik. baik, ya. Ah. Nah, ini kalau kan ngomong ke masalah apa baju pasangkong ini kan. Iya. Pasangkong ini kan salah satu baju pakaian pernikahan ya. Iya, Adat Palembang yang tertutup. iya. Kan kita ini ada yang aisan Gede. gede, ada yang pasangkong Iya, gitu kan. pasangkong. Nah, kalau untuk membuat satu pakaian pasangkong ini itu kan untuk sulam angkinannya ini membutuhkan waktu berapa lama? Kalau yang baju cepat itu mereka pengrajin itu ngawe ke dari benang emasnya baik itu selama seminggu. Jadi kalau misalnya kita mundur-mundur kalau satu baju itu paling lama 2 minggu. Satu baju itu 2 Iya, minggu. 2 Oke. minggu. Jadi kalau mereka cepet pengerjaannya itu selama 2 minggu itulah. Jadi hasil sikok baju. Jadi dari sikok uang. Dari si uang. Kalau bantal kursi ini 2 hari. 2 Oke, hari, untuk 3 bantal hari kursi. tako masang manik dan bunga. 3 hari. Nah, ini kan banyak macam-macam warnanya. Itu Iya. bisa diangkat dikit, Cek. Yang warna hijau itu, Cek. Ini. Nah, Iya. ini kan warna-warna dari kita ini artinya memang Palembang ini cenderung ke warna-warna terang ya. Iya, warna terang. Heeh. Karena Palembang ini memang dominannya terang. Terus keemasan. ya. Keemasan, terus itu juga kan Palembang ini yang dominan nian dia warna kuning, terus merah, terus hijau. Nah, kalau marun itu baru. Tapi Marun kalau baru. zaman dulu itu yola merah.
Merah yang cak cabai, itu ya, iya, merah cabai. Ya. Merah ini juga banyak, dia ada merah cherry, merah tengah, merah cabai, dan baru ini warna marun. Tuh. Kalau Cik Gaya disuruh milih merah merah marun Caknya milih. Nah, yo warna Apa? marun ini ndak terlalu norak Ya, warnanya. yang paling utama tuh ini biar kejingan langsing. Ya, benar. Atau menyiasat. Iya, Untuk benar. menyiasati. Benar. Oke, jadi kalau itu tuh sampai 3 harian Iya, pembuatannya untuk sikap baju. 3 hari. Oh, 3 Bantal. hari. Oh, bantal. Bantal. Kalau baju Kalau baju 2 minggu. 2 mingguan. Terus tuh baju tuh juga kata Ayu tadi lihat motif yang nak kita buat. Nah kalau ini motifnya ini kan banyak nih. Ini diantaranya motif sulur-sulur. Nah kalau motif sulur-sulur ini seminggu itu selesai. Oh, Dari kenapa masang lebih mudah? emas, ya lebih mudah dan juga penggunaan benang emasnya tidak terlalu banyak. Kalau ini Nah, kan tebel ya? Iya tebel. Ini. Nah dia juga sikok lingkaran itu kan 5 kali keliling. Nah kalau ini tidak, dia satu Cuma kali satu kali jalan. jalan. Terus itu juga benang emas yang kita gunakan ini benang emas yang selalu dibikin untuk kain songket. Oke, benang emas. yang Kalau sampai zaman songket. nenek dulu itu memang ada sepup emas. Memang Benang ada dia emasnya. benang emas Yo, ya. kalau di luarnya itu kan dia tidak mengelupas. Ini kebenaran kemarin itu ado baju kami itu dibeli uang waktu ibu masih ado itu. Nah mahal memang, tapi dia menggunakan benang emas zaman dulu nian. Kayak kawat dalamnya tuh. Oh. Di luarnya itu ada sepup emas. Nah, Sepup emas, ngapa diomong ke benang emas? Dia kan karenanya kuningnya kuning emas. Kuning emas itu tadi Ini disebut. dicampur dengan logam. Gitu. Dicampur dengan Sepuhannya logam ya. sepuhannya ini. Peleburannya. Jadi itu cuma adanya di Sungai Lais itu Iya, sendiri. adanya Sungai Lais Bay. Jadi sudah banyakkah tentunya karyawan dari Cik Ayu Dewe? Alhamdulillah karyawan itu sudah ada lebih kurang 50 orang dan saat ini aku terus melatih anak-anak remaja putri juga yang ingin terus mengetahui tentang angkinan ini. Nah dari itu juga kita terus berputar. Intinya dari permodalannya karena ini kan diupah, Iya. sulam upahan ambeknya tuh bahasanya tuh. Nah Jadi kalau mereka lah pacak kita kasih dia kesempatan untuk bisa nyulam Iya. gitu. Itu nyulamnya dia bawa balik bawa atau? balik. Oh, bawa balik. Dibawa balik. Nah jadi kalau ada event-event tertentu misalnya ada pengajian, kukumpul ke mereka, kusuruh bawa sulaman. Jadi mereka tuh berkumpul nyulam bareng-bareng. Sambil Nah, itu, berkelakar. sambil berkelakar ngaji, Ngaji. dalam pengajian karena Oh. di Kampung Sunan juga kita bentuk pengajian. Di situ juga aku juga buat ada tahfiz Quran. Sudah ada beberapa anak yang jadi pendidikan kita untuk penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah itu. Oke, Cik Ayu kayak kita bakal lanjut lagi ya. Oke. Kita bakal dengarkan dulu ada sikok lagu pilihan berikut ini yang sudah siap kita hadir ke. Kaki baru kita ngobrol lebih lanjut. Dulur kalau memang nak bertanya kaki dengan narasumber, kita atur ribaya kaki di line telepon 0711 35 1656. Atau kalau ada yang berminat ya dengan kain angkinan ini ya, ada yang nak ngantin ke, tapi jangan cubo-cubo. Lado pasangan nak begejo lagi ya deh. Oke, kita dengarkan dulu ini dia dari Zahra Izati dengan Sanjo ke Palembang. Yuk sanjuk ke Palembang, Palembang. Yuk sanjuk ke Palembang, Palembang. Mamang dici abae boyai nyai. Dolor-dolor konco-konco mampir ke Palembang. Yuk sanjuk ke Palembang, Palembang.
Sari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah? Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Oke, di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di obrolan UMKM pada kesempatan di suasana siang hari ini, Dulur. Masih bersama Cik Ayu ya, tentang melestarikan sulam angkinan di masa sekarang. Nah, Cik Ayu, kita ini membahas sesuai dengan tema kita, melestarikan sulam angkinan di masa sekarang. Apa yang menjadi kesulitan di dalam pelestarian sulam angkinan ini sendiri menurut Cik Ayu sebagai tentunya pemilik usaha sulam angkinan dan juga sebagai pengrajin daripada sulam angkinan itu sendiri? Kesulitan yang utama itu intinya ini nih, kita ini membuat ini kan sulam upahan. Nah, jadi permodalan ini. Satu, permodalan. Yang kedua, masih kurang minat dari masyarakat bahwa bagaimana mengetahui cara pembuatan angkinan. Yang kedua, pengerjaannya itu kesulitannya itu kalau dia sudah memahami cara nyulamnya, ini kan kita hanya membuat garis. Garis itu terus dengan pola pikir kita dewe menyulam, nah dijalankan seperti itu. Nah, dia tidak digambar. Tidak digambar, tidak di sini, tidak. Jadi langsung baik. Jadi kita tunjalankan dengan penuh kesabaran itu, kalau digambar dia tidak masuk. Kadang tuh benang emas dengan gambaran itu tidak ketimpo. Nah, jadi kelihatan kayak di sini ada bekas benang, bekas pena kayak itu kan. Nah, jadi tidak kita gambar. Makanya pengrajin itu aku ajari selama 3 hari, mereka udah paham, aku lepas dan kasih bahan. Nah, itu cara ininya ya, cara tantangan untuk ininya dalam pelestarian itu sendiri ya. Iya. Kalau tantangan yang lain itu ya memang banyak lah, istilahnya kita jadi inian, tapi itu adalah pacuan kita untuk maju ke depan. Rintangan bahasanya. Nah, kan kita ini kan ngomongkan masalah sulam angkinan ini sebagai salah satu warisan budaya yang harusnya dilestarikan seperti itu kan. Yeah. Nah, ini kan untuk melestarikan itu sendiri itu tuh bukan sesuatu hal yang gampang. Yeah. Mungkin kain angkinan ini dewe apa baju angkinan gitu kan, kemudian juga yang sarung bantal angkinan kan, itu kan selain memang pekerjaannya sulit dan dibutuhkan dengan ketelitian, pasti di dalam persepsi, dalam pandangan masyarakat ini kan katanya dipakai oleh kesultanan kurang lebih seperti itu kan, itu pasti kan konotasinya dengan harga. Iya, betul. Harga yang pasti high gitu. Harganya tinggi, pasti bernilai tinggi seperti itu kan. Tapi bernilai tinggi kalau bagi Cigaya ini bernilai tinggi sesuai dengan yang dikerjakan, yang dihasilkan, betul. Dan itu memang hasil karya tanpa mesin. Tanpa mesin. Hasil karya yang memang benar-benar dari tangan. Dari tangan menggunakan ram dan jarum. Itu. Jadi ini memang zaman dulu dipakai kesultanan, dipakai oleh istilahnya tuh pejabat zaman dulu. Nah, tapi sekarang ini karena sudah majunya zaman, kita juga inovasi terbaru itu kita buat seperti di jaket untuk anak-anak muda kan. Terus tuh dompet. Jadi mereka itu juga tas, itu juga tidak tergantung, intinya mereka yang punya jabatan pakai kayak ini nih.
Tapi zaman dulu kan memang baju baik tidak pakai baju modern seperti kita. Mereka zaman dulu kan pakai kebaya ibu-ibunya. Nah, jadi mereka tuh mengkombinasikan dengan angkinan. Nah, jadi sekarang juga Ayu juga tetap harus melestarikan dari angkinan ini. Kalau Paca generasi penerus itu mereka mengetahui angkinan, maka dibuat di jaket, kedepannya itu tas, terus tote bag kayak itu kan. Nah jadi terus tuh di sal kayak itu. Nah jadi mereka itu tahu oh ini angkinan, selain dari baju pengantin Paca dibuat ini juga. Gitu. Jadi artinya sulaman angkinan tidak mutlak harus Tidak. menggunakan kain bludru. Iya tidak. Jadi kain apa yang polos Paca? Paca. Jadi kalau misalnya kita jilbab nih, Iya. jilbab dasar polos. Paca. Misalnya jilbab dasar saten apa dasar EJ itu Paca insya Allah kita buat tapi tidak penuh, yang intinya di atas kepala mungkin di bawah bagian depan ya, jadi kita bikin di sudut-sudut daripada jilbab itu. Nah ini juga kita nak launching juga di peci. Peci yang galak dipakai untuk bapak-bapak itu kan untuk sholat itu. Nah itu kita tahu tuh kopiah. Nah kopiah yang hitam ya. Ya kopiah. Zaman dulu kopiah ya. Kopca. Nah jadi itu juga Paca kita buat nih, misalnya dengan tulisan Allah di situ kan ada kayak tulisan Arab. Nah itu kita Paca disulam. Itu. Nah jadi kreasi ke depan itu banyak. Cuman sekarang ini Cik Ayu juga udah Paca nak bekerja dewe. Intinya aku juga membutuhkan daripada teman-teman mungkin mereka punya yang lain istilahnya kayak desainer yang sudah maju-maju itu. Jadi baca ngangkat kita, baca bekerja sama, berkolaborasi kolaborasi. Jadi antara yang kekinian, karena budak-budak sekarang ini kan lebih suka yang kekinian. Iya benar. Nah kekinian ketika dipadukan dengan tradisional, itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Iya. Bisa dimiliki. Betul. Ini kan. Iya. Nah Cik Ayu balik lagi kepada cerita kita untuk sulam angkinan ini. Ada kesulitan atau tidak ketika berkaitan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan? Dalam bulan ini, di dalam tahun ini dari bulan 6 atau 7 kemarin itu kesulitannya dari datang mutusnya bludru. Dari pusatnya nak kate bludru. Jadi di beberapa toko tempat Ayu langganan ini memang nak kate. Nah alhamdulillah dalam bulan ini sudah masuk di toko kahin itu depan air mancur itu sudah masuk, sudah telepon katanya Bu bludru itu sudah masuk, karena bludru ini juga dipakai oleh pengrajin-pengrajin yang buat selempang anak-anak wisuda. Oke. Nah, itu. Jadi kita juga jadi banyak nguno ke bahan bludru selain kita kan. Itu. Nah kalau untuk pembuatan baju angkinan ini, ya dari sulam angkinan ini, untuk ukuran bahan itu berapa meter tuh? Kalau ini kadang tuh 1,5 meter. Ngelihat ukuran dia pengen bajunya ukuran misalnya karena ini dibuat untuk oversize. Jadi karena dia ini kan make bahasa pinggang itu. Jadi dia kalau wong besar makainya kelihatan kecil, wong kecil juga meter. Karena di sini kayak dipasang gelang kayak itu. Nah, untuk kalau misalnya untuk ibu-ibu yang kena kondangan itu cuman dikit motifnya. Dibuat di tangan, di leher sama di bawah ini baik. Kalau yang ramica ini? Nah, yang ramica ini kan kebanyakan penari makanya, penari sama pengantin. Penari dengan pengantin. Jadi kalau yang ibu-ibu artinya cukup di motif-motif bagian tertentu. Iya. Bagian tertentu. Nah, untuk mendapatkan bahan-bahannya ini pecak benang emas itu sulit enggak? Di Pasar 16. Alhamdulillah dekat, tidak sulit tidak. Tidak pernah mutus. Tidak pernah mutus. Karena ini kan benang songket. Benang mas songket. Jadi pasti selalu ada. Iya, karena benang ini tidak istilahnya tidak berubah hitam. Nah, memang ada lagi selain benang mas ini dia tuh besar-besar kayak itu kalau dibikin souvenir itu ngitam lama-lama. Nah, kalau ini alhamdulillah tidak. Karena ini sudah uji coba aku dari kecil sampai saat ini ada bajunya juga tidak luntur. Oke. Nah, Cik Ayu ngomongkan masalah kain angkinan ini dewe kan ada kalau kita nak punya usaha pasti ada yang namanya bukan cuma permodalan tetapi juga ada izin usaha. Nah, ini Cik Ayu cak mana untuk legalitas usahanya? Alhamdulillah dari legalitas usaha ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan HKI. Dari Kemenkumham kemarin sudah diuruskan di Bapeda. Alhamdulillah itu ada yang bantu atau mengerjakan sendiri? Alhamdulillah dibantu
oleh ada apa namanya rekan juga di Bapeda itu, dan juga kita dapat apa namanya tuh pembayarannya itu dari keringanan istilahnya kolektif dari Kemenkumham itu kemarin alhamdulillah 1.500.000 dibuat, iya dibantukan. Nah juga alhamdulillah dari Kampung Sunan ini, Sulam Angkinan ini sudah beberapa kali mendapatkan nominasi terbaik. Nah, kalau lomba. untuk NIB-nya deh, nomor induk berusaha? Alhamdulillah NIB itu sudah dapat dari dinas MKM itu dinas koperasi sudah dapat sebelum mengurus daripada Haki. Oke. Jadi sudah ada label itunya, hak milik kita juga sudah dapat. Jadi untuk usaha ini sudah ada perizinan. Artinya perizinan ini baru atau sudah lama? Karena kan Kak Ayu ini merupakan generasi kelima. Ya, Kak ini baru ya. Ya karena baru ini karena kita selalu mengikuti event-event lomba dan juga ini sudah mulai nak di Menjadi luar. persyaratan, Iya, kan? kalau dulu tuh kan Ayu nih kami ini pengrajin baik, jadi kami membuat. Nah mungkin dari desainer itu dia sudah ada HKI pembuatan baju baik, tapi sulamnya wong nggak tahu kayak itu bahwa kita yang perajinnya itu. Nah di situ jadi baru ini kita sudah disuruh membuat ini, jangan sampai kayak mana ke Sulit depannya. atau tidak maksudnya itu dalam kepengurusan legalitasnya? Alhamdulillah tidak sulit. Alhamdulillah mudah, dan juga di situ rekan-rekan itu banyak yang bantu, terutama lagi Mbak Febri ya dari Bapeda. Waktu itu ngelihat Ayu itu mengikuti pelatihan jumputan. Pelatihan jumputan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan atau kota ya. Nah di situ juga aku kenal dengan Ibu Korlena, dia juga menyarankan, dan juga kedepannya mungkin Ibu insya Allah Bunda juga nak turun ke lapangan ngelihat pengrajin daripada Sulam Angkinan ini. Oke, nah ngomongkan masalah tadi kan katanya sudah sempat melok macam-macam event. Artinya Cik Ayu ikut komunitas tertentu kah? Ya, alhamdulillah aku masuk dari anggota GPHAM, komunitas GPHAM itu ketuanya Cek Kokom. Nah dari beliau lah Ayu. GPHAM itu apa tuh? Ini anggota apa namanya itu kerajinan. Selain kerajinan juga kuliner dan juga ekrab seperti ini. Nah jadi ada informasi-informasi di-share ke di HP itu dikasih tahu di grup bahwa ada lomba-lomba dan juga boleh melo event-event misalnya kayak setan. Jadi kita lebih mengetahui untuk wawasan ke depan. Nah di sini juga Kampung Sunan juga sudah 5 kali mendapatkan penghargaan yang terbaik. Juara kedua itu alhamdulillah. Aku juga berharap ke depannya itu mendapatkan terbaik 1. Nah tapi alhamdulillah saat ini kita mendapatkan terbaik kedua terus. UMKM Award, terus tuh Expo, terus Kampung Kreatif, dan juga baru-baru ini IKM Award yang diadakan oleh Bank BI. Bank Indonesia. Nah juga itu harapan besar juga ke Bank Indonesia bahwa selain dia mengadakan event untuk perlombaan di Dinas Perindustrian Provinsi, itu kemarin ketuanya itu adalah Ibu Hajah Neng. Nah Ibu itu jangan dilihat hanya untuk perlombaan baik, tetapi kalau pacak kami yang UMKM ini bisa diangkat dan dilihat nian. Terus itu juga kalau pacak harapan ke depan itu dibantu ya cak mana caranya kami untuk maju. Intinya memajukan Kota Palembang sebab ini adalah angkinan dan yang perlu kita lestarikan. Oke. Nah, ini kan tadi sempat Cik Ayu bilang bahwa Cik Ayu ngomong bahwa salah satu yang menjadi hal yang yang Cik Ayu rasukan sebagai tantangan itu adalah permodalan. Iya betul. Ya kan permodalan artinya Cik Ayu sudah lomba ini, sudah menang ke sini, sudah menang ke situ itu kan. Ini kan harapannya agar tentunya bisa mendapatkan permodalan. Iya betul. Artinya bukan berarti ini misalnya Cik Ayu dapat pinjaman, pinjaman modal. Iya, kemudahan dalam peminjaman modal seperti itu kan Cik Ayu kan untuk bisa melanggengkan dan memberikan kemudahan kami untuk bergerak. Untuk tentunya pelestarian daripada
kain sulam angkinan ini. Betul. Seperti itu kan. Ya karena Cek ini Cek, kalau Ayu umumnya itu kita kan membuat ini tidak langsung dijual. Jadi sedangkan pengrajin itu butuh pembayaran dari kita. Iya. Nah Mereka terkadang, selesai langsung bayar. iya, Mereka nah ini. terkadang kan kita juga jual dulu baru bayar mereka. Nah aku pengennya ke depan itu, andai kata ada permodalan itu, jadi untuk bagian upah itu sudah beda, untuk bagian beli bahan itu beda. Beda. Nah karena sirkulasi selama ini, Ayu juga hanya menjual di Pasar 16 dan Ramayana, juga ada yang mesan-mesan dari luar kota. Mereka bayar, aku putar-putar Cek itulah dulu sekarang ini untuk beli bahan. Nah untuk membayar mereka terkadang aku juga kasihan dan miris. Aduh Cak Mano nak bayar mereka ini. Nah akhirnya aku telepon mereka yang sudah pesan itu, Bu pacak dah Bu bantu Ayu, Ibu pacak dah bayar dulu separuh dan aku DP-nya bayar dulu. ini ya, kayak itu. Jadi itu salah satu agak sulit dan juga aku ngerasa kayak malu ya, intinya walaupun mereka pesan nak minta bantu untuk bayar dulu itu. Sebenarnya kan kalau bahan dari kita sudah selesai baru kita tunjukkan baru bayar kayak itu. Tapi karena mereka tuh mereka percaya, alhamdulillah kemarin bayar dari dinas perindustrian kota itu ada beberapa ibu yang sudah mengambil, antaranya Mbak Rahmi dan Bu Mis itu udah ambil 2 setel taplak meja dan bantal kursi dan minta buat ke bantal taplak meja besar, taplak meja makan. Nah itu mereka, aku beranikan diri Cek, karena beranikan diri, Bu pacak dah Bu, aku dibantu untuk beli bahan nih masih ada kurang kayak itu. Nah jadi kalau bisa ke depan itu telah seperti bank-bank yang lain itu bisa melihat daripada Cak Mano caranya bantu usaha kita nih. Tidak pernahkah misalnya Cak Ayu kan ada di komunitas nih Iya. gitu kan, mungkin kan ada saran-saran dari kawan-kawan komunitas, yuk kalau misalnya memang dapat perbantuan permodalan nih misalnya kan, biasanya kan ada yang namanya bank macam KUR kredit usaha. Belum. Nah kalau Kayak itu itu kan ya? kalau Cak itu Cak ya memang banyak nih yang sekarang ini kenapa dia tuh sekarang Itu dari misalnya dari bank pemerintah. iya. Nah, Nah, minjem, belum. minjem. Nah, misalnya minjem kan dia nggak usahanya Cek, Iya. kan? Karena Cek kan uang tua Cek juga kan punya usaha. Iya. Punya usaha ibarat kata jualan. Nah, mereka disurvei. Iya. Kira-kira apa ininya, apa usahanya Cak Mano ini kan dijingoknya. Nah, iya itu kemarin waktu itu juga dari Melok Lomba Kampung Kreatif sebenarnya ada Bang Sumsel. Bang Sumsel itu sudah lihat kita nih, ada karyawannya kemarin sudah lihat dan bagi-bagi brosur. Tapi ya mungkin kelanjutannya itu dia masih berkaitan dengan kedinasan pemerintahan kota ini kecamatan kayaknya di Kalidoni. Jadi mungkin mereka itu masih nak menghubungkan dengan situ dulu. Kayak itu dengan kita belum langsung turun. Kayak itu ke bawah. Misalnya kan itu kan artinya di sini kan ini memang pelestarian kita untuk budaya kita Iya. itu kan. Iya. Artinya memang kita berharap juga peran pemerintah juga Iya. di sini ya, untuk para pelaku usaha kecil ini ya syukur-syukur kalau seandainya memang dikucurkan modal. misalnya Nah gitu ini ya. juga sudah alhamdulillah Mbak ya. Kemarin itu Ado dari TJSL PLN itu sudah siap untuk bantu kita jadi TJSL Dio untuk Anak bantu binaannya. anak binaan Dio. Nah jadi kita juga masih belum ini kan, karena aku juga masih berharap dari kecamatan, dari dinas kecamatan, karena mereka juga ngomong kaget dulu Bu Ayu kayak kita hubungi dari dinas PLN itu. Nah waktu itu juga sempat dapat bantuan, terima kasih kepada PT Pusri. Jadi TJSL itu bukan TJSL istilahnya binaan, hanya memberikan bantuan karena saat itu kita udah katip mesin jahit saat nak melok lomba kampung kreatif. Nah jadi kita masuklah proposal itu juga dibuat oleh kepegawaian dari kecamatan. Jadi kita dapat bantuan mesin jahit. Nah jadi sekali lagi juga mungkin salah satu dari antara PT Pusri itu mendengar, saya ucapkan banyak terima kasih. Intinya dari Kampung Sunan, Sulam Angkinan yang ada di Sungai Lais. Ini kan kembali lagi kepada menjadi anak binaan Ya. misalnya gitu kan, dari BUMN itu sendiri Ya. misalnya kan, apapun itu entah ke Pertamina, Ya. Pusri begitu kan, artinya gitu kan, mereka siap untuk untuk memberikan pembinaan Ya. kepada pelaku usaha kecil menengah ini, Cak Ayu tadi Ya. kan, yang pasti kan butuhnya permodalan. Betul. Oke, kalau modal
kita wallahu alam karena Iya. sekarang ini uang lebih banyak ke apa yang dibutuhkan. Iya, betul. Misalnya Cik Ayu butuh Iya. butuh mesin. Nah, Mesin yang mesin. datang. Nah, Oh, itu Cik juga Ayu aku harap Cek itu deh, Cek. Cik Ayu Ayu juga butuh misalnya bludru. Iya, Bludru. bludru. Mereka Iya. menyediakan itu misalnya. karena intinya Ayu juga bukannya mengharap duit. Iya, betul. Nah, yang jelasnya aku perlunya bahan-bahan yang kami butuhkan. Betul kan? Saat ini nah misalnya bludru nih, didatang ke dikasih nih. Itu harapan juga dari Ayu. Nah, karena kalau bahan lado kita kan dari yang jual ini kan itu ada untuk pembayar mereka Pembayar nih. mereka, betul. Jadi intinya sudah ada pengimbangnya Cak itu. Bahan ada. Bahan Ya, ada. kita jadi tidak perlu lagi nak mikir beli Yo, bahan gitu kan. Tinggal mesin yang ada. duit yang ada untuk Nah, bayar yang Cak si It. pengrajin Yo. yang ini. Atau yang kedua untuk kami ini pengrajin ini perlu lagi binaan supaya kalau misalnya nih misalnya Cek Gaya nih jadi TJSL kita, nah Cek Gaya pasti support dan lihat kita terus kan Iya, pengrajin ini supaya lebih merapikan lagi cara jahitnya, cara sulamnya kayak itu. Jadi kami itu ada binaan, ada pelatihan-pelatihan. Satu, yang kedua kita juga membuat pelatihan ini bisa kemana-mana, Cek itu intinya tuh tidak Tidak cuma monoton ada di Kulon Sungai Lais. lagi artinya ada pengrajin Ah, lain Cak yang itu. ada di wilayah di Iya. Sumatera Selatan di Kota Iya. Palembang pasti Yang kan? jelasnya kita juga sudah punya haki. Jadi Sulam Angkinan ini terkhususan yang punyanya ialah kita Kampung Sunan. Tapi walaupun dia istilahnya tuh timbul di mana-mana, itu melestarikan itu namanya tetap angkinan. Nah, Itu. karena hakinya sudah Iya. ada di ini, ada Iya, di Kampung Sunan. Kampung Sunan. Iya. Nah, ini kan Kampung Sunan ya kan, kampung Sulam Angkinan. gitu ya, Sulam Angkinan. Artinya kan Cik Ayu juga berharap kan kalau bisa misalnya wisatawan datang nih. Datang para pelancong lah ya Iya. kan, baik dari luar kota Iya. ataupun juga mungkin mancanegara gitu Iya. kan. Itu kan jingok dengan hasil karya kita ini tadi. Iya, kan, betul. Jingok bisa datang langsung ke Kampung Angkinan Iya, untuk bisa melihat langsung bagaimana cara tentunya pembuatan daripada angkinan itu sendiri. iya. Adakah harapan Cik Ayu sampai ke situ? Sangat besar harapan saya kepada seluruh dinas-dinas intinya untuk memajukan daripada destinasi wisata baru yang baik dari mancanegara ataupun dari dalam negara kita sendiri ataupun dari lokal. Intinya di situ kita juga seluruh pengrajin itu nanti insya Allah siap dan kepengenan kaget ke depan itu kalau pacak di Ado Galeri, ya itu. Nah jadi mereka datang itu tidak hanya untuk melihat ataupun ngelihat ini. Nah jadi di situ kaget kita buatkan mereka pakai foto baju-baju kita. Jadi ini pacak dibawa ke baik luar negeri ataupun ke tempat asal mereka yang datang itu. Jadi artinya misalnya ketika ke Kampung Angkinan, oh kita pengen tahu nih destinasi wisata baru yang Ya ada di itu juga Palembang kita misalnya juga gitu kan. di ini Mbak, ada anak sungai kan. Itu anak sungai itu tembusnya ke Pulau Kemarau. Nah jadi di situ juga di tempat kita ini banyak yang punya perahu. Nah jadi rencana aku impian ke depan itu perahu itu pacak dipakai mereka sambil mereka ngelihat dari angkinan mereka pacak wisata kayak itu nah berjalan di berperahu kayak itu nah bagus sih itu ya. ke depan ya. Itu kan jadi artinya Cik sungai. menjadi mimpi dari Ya, Cik Ayu tadi. impian kita ke punya depan. galeri. Ya. Galeri ini Amin. angkinan sudah selesai gitu kan, selesai Amin. dibuat gitu kan, terus dipajang lah ibarat Ya. tuh, ada di patung atau di ini. Sama Cak Rumah Limas. Jadi itu uang pengennya. datang pakai Ya, pakai foto, misalnya, ya gitu Cak kan. itu. Terus mereka juga pas datang selain dari kata Cik Ayu tadi apa bentuk cindramata, bentuk Iya, dompet, dompet, mainan mainan kunci, mainan iya. segala macam gitu kan. Itu jangka. Mereka juga bisa melihat secara langsung mana sih Iya, sebenarnya kita sulam ajarkan. angkinan itu dibuat Cik itu kan. Mereka diajarkan seperti itu. Iya. Dan mungkin bahan-bahan pun disiapkan, kalau Disiapkan. seandainya mereka nak kepengen belajar. Belajar, gitu kan. iya. Ini belajar, ini bahannya. Jadi kamu beli bahannya, Iya. bahan tapi sudah kita siapkan. Iya, siap. Nah mereka tinggal bayar sama kita Ah, kan, sambil kita ngajarin Iya, mereka betul. secara tidak langsung. seperti Sebenarnya itu. ini juga Cek ya. Ini sebenarnya pemasukan juga dari Dinas Pariwisata. Iya. Intinya karena kalau sudah jadikan wisata, setidaknya kita sudah ada pemasukan untuk kota ya. Untuk kota betul. Jadi kembali kepada iya. akhirnya meningkatkan taraf perekonomian Nah, Kota betul. Palembang. Iya. Gitu kan? Kami terangkat Kota juga kota juga ada iya masuk, ada iya. masuk dan intinya namo. Nah Namo. sama beca ini sekarang ini kan aku Ayu juga terus berjuang ini bawa nama kelurahan, bawa nama kecamatan, intinya Kota Palembang. Nah jadi dengan namo dari angkinan Dari angkinan itu tersebut. iya. Oke.
Jadi kalau misalnya memang sih Cek banyak yang ngomongkan sudahlah itu tuh istilahnya tuh tapi aku tetap karena aku yakin Allah Subhanahu wa taala itu memberikan yang terbaik kepada kita, menitipkan. Ini adalah pelestari ini kan nitip. Ini anak amanah juga untuk Ayu itu karena amanah ini harus aku sebarluaskan ilmunya itu karena sebagian daripada ibadah Ayu itu. Jadi artinya kita jangan berburuk sangka. Ya, harus berbaik jangan sangka berbaik terus. sangka sama Allah. Iya. Nah, kembali kepada yang kata Cik Ayu tadi kan. Ya. Ibarat kata aduh dak wong yang memandang sebelah mata terhadap sudah layu dak kemungkin lah yang seperti ini akan maju, yang bakal seperti ini bisa menjadi motivasi daripada Cik Ayu untuk ini aku harus maju, aku tunjukkan bahwa aku bisa. Nah, kalau yang Cek itu memang banyak Cek yang hanya memandang sebelah mata, yang ngetahukan Ayu tuh banyak. Dia tuh wong tuh ngomong yang penting. Tapi kalau bagi Ayu itu adalah untuk support Ayu ke depan, pemicu aku. Karena segala usaha itu memang ada tantangannya. Tapi sekarang ini karena kita sudah ada prestasi-prestasi, nah aku tunjukkan inilah penghargaan aku kepada mereka yang selama ini ngetawakan. Biarlah yang jelasnya jangan kita cak itu. Nah satu yang kedua, aku juga membuat supaya daerah tempat kami itu merasa bangga bahwa ada yang tertanam istilahnya usaha yang perlu dilestarikan daripada budaya. Selain prestasi ditemukan kayak itu, tapi ini kok selama ini idenya digali kayak itu. Nah, jadi ini sudah mulai timbul. Nah, saya harapkan juga kepada seluruh dinas-dinas jajaran-jajaran yang terkait itu bisa membantu kita untuk terus mempertahankan dan melestarikan. Dan sekarang alhamdulillah juga Ayu juga sudah bisa duduk di RRI, bisa cerita ini itu juga alhamdulillah dengan ajakan dari Cek Gaya dan seluruh dari kru RRI itu. Karena selama ini Ayu tuh bingung. Ini sebenarnya ini kalau dak kita siapa lagi? Terus itu juga kalau dak bahasanya itu. Tapi kalau ini dak kita ngawe ini hilang angkinan ini. Betul. Karena cuma di Kepulauan Sungai Lais, Cek. Kalau songket itu di mana-mana. Nah, karena dia songket itu sudah ditebar. Karena sudah banyak pelatihan-pelatihan. Nah, kalau angkinan ini belum ada pelatihannya. Nah, baik di kelurahan kami belum ada. Jadi itulah pengennya kalau lah berkaitan dengan dinas-dinas, terutama dengan Cek di depan nih, bisa ngaju ke kalau pacak kaget ada pelatihan untuk angkinan itu. Jadi bisa menyebar luas Cek itu. Jadi artinya Cik Ayu udah galak ilmu yang Cik Ayu punya, Cik itu kan ditahan untuk Cik Ayu dewek, tapi ini bisa dibagikan sebagai bentuk pelestarian daripada kerajinan rajutan ya. Angkinan. Sulam angkinan. Sulam angkinan ini tadi ya, yang pasti. Oke, Betul. Cik Ayu, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement yang menjadi pesan dan juga harapannya untuk tentunya pelaku usaha dulu, kita mulai pelaku usaha dalam arti kata selain Cik Ayu kan masih banyak nih wong-wong yang mungkin ingin merintis usaha. Betul. Gitu kan, yang kata Cik Ayu merintis usaha itu tidak mudah, tidak ada semudah balikan telapak tangan. Gitu kan, pasti banyak cibiran, pasti banyak ada yang menganggap sebelah mata yang memandang ini, gitu kan. Apa pesan Cik Ayu untuk itu? Kemudian apa yang menjadi harapan Cik Ayu ke depan tentang usahanya? Pesan kepada seluruh UMKM yang masih merintis dan juga ingin maju ke depan, intinya walaupun banyak rintangan, cemoohan ataupun hanya memandang sebelah mata, kita tetap sabar dan bertahan untuk mempertahankan apa yang kita usahakan. Satu, yang kedua, janganlah mengeluh dan jangan putus asa, terus berjuang supaya maju ke depan. Intinya walaupun saat ini kita belum bisa, kaget pasti insya Allah yakin ke depan itu pasti bisa. Terus harapan dan saran kepada seluruh dinas intinya, saya ketua dari Kampung Sunan, Sulam Angkinan, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, berharap kepada seluruh dinas yang terkait di Kota Palembang bisa mengangkat dari angkinan yang perlu kita lestarikan sebagai budaya dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan angkinan ini jangan sampai punah. Itu harapan ke depan.
Jadi salah satunya mungkin bisa dimasukkan ke tempat-tempat seperti hotel, terus tuh museum ataupun tempat-tempat wisata yang lain. Itu. Oke, baik kalau Cik itu. Sekali lagi terima kasih Ya, Cik Ayu sama-sama. sudah datang ke Studio Pro 4 ya, sudah ngobrol banyak dia panjang lebar tentang usaha sulam angkinan ini ya. Semoga usahanya semakin maju. Amin, ya. amin ya Allah, Dan yang amin. pastinya juga Cik Ayu sudah punya niat yang luar biasa untuk bisa melestarikan Amin, amin. sulam Insya Allah. angkinan ini Iya. agar tidak punah, Iya. gitu kan? Dan tentunya ini bisa diteruskan oleh generasi-generasi penerus. Amin, ya. amin, amin ya. Dan semakin sukses dan bisa Amin. mendunia kalau bisa. Amin ya Allah, amin. Iya. Oke, kalau Cik, terima kasih Cik Ayu. Amin, Pepatah bijak sama-sama, mengatakan, Cek. tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika Iya. luka tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Iya. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.